Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ananda sholih wa sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat belajar mencari ilmu, menghafal Al-Quran. Kita sama-sama mengkaji dan mencoba mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini materi kita adalah Surah Al-Ghasyiyah, yaitu kajian tentang ayat ke-17. Sebelumnya, ada yang masih ingat surah Al-Ghasyiyah itu surah keberapa dalam Al-Quran? Ya betul, surah ke-88. Kam ayat surah Al-Ghasyiyah? Ada berapa ayat? Iya, ada 26 ayat. Termasuk golongan apa? Makkiyah atau Madaniyah? Betul sekali, Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekkah. Nah, baiklah, kita murojaah dulu ya surah Al-Ghasyiyahnya ayat 1 sampai 26. Mana jari-jarinya disiapkan? Kita menghafal Al-Quran menggunakan metode jari matika. Dimulai dari jari kelingking di ayat 1 sampai seterusnya ya. Kita mulai ta'uz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum maudu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, Al-Ghasyiyah ini menceritakan tentang ada tentang dua golongan orang ya. Ada golongan orang yang wajahnya tertunduk hina, berwajah muram. Dan ada juga yang wajahnya berseri-seri karena memasuki surga. Nah, selain itu, di ayat ke-17 tadi di kelingking sini ya, waktu kita baca putaran kedua itu bunyi ayatnya adalah
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ayat ke-17 dari surah Al-Ghasyiyah ini memiliki asbabun nuzul, yaitu ketika saat itu Rasulullah sedang menjelaskan tentang karakteristik surga serta penghuninya, di mana di surga itu banyak kenikmatan serta orang-orang yang tinggal di surga itu bagaimana mereka mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Orang-orang itu sangat terheran-heran, tercengang-cengang, apakah benar akan ada tempat seperti itu? Nah, sehingga pada saat itu turunlah ayat ke-17 ini. Langsung turun ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang artinya, maka tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, coba kita terjemahkan dulu per ayat ya, supaya lebih hafal. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka apakah tidak? Ayo diikutin ya, diulangi. Afala, maka apakah tidak? Yang zuruna, kalian memperhatikan. Yang zuruna, kalian memperhatikan. Ilal ibili, kepada unta. Ilal ibili, kepada unta. Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Ya, sudah hafal? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Nah, jadi pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mau menekankan bahwa tadi ya, terkait dengan asbabun nuzul tadi, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan surga yang demikian luar biasa kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu harus diimani sama orang-orang yang ada di dunia sekarang. Nah, tapi karena itu adalah sesuatu yang gaib, maka Allah memberikan perumpamaan kepada unta. Maksudnya perumpamaan bagaimana, Bu? Maksudnya, jika Allah mampu menciptakan surga, maka Allah pun mampu menciptakan keistimewaan-keistimewaan yang ada pada makhluk yang sekarang ada di dunia yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita lihat. Nih, contohnya di dalam Al-Ghasyiyah ayat 17 tadi, Allah memerintahkan untuk kita memperhatikan unta. Nah, memang unta itu keistimewaannya apa, Bu? Nah, mari kita bahas ya. Keistimewaan yang terdapat pada unta. Yang pertama, unta ini kita lihat badannya ya, karakteristik badannya. Unta ini di punggungnya kan ada tuh punggungnya yang melengkung, menonjol. Namanya punuk. Kalian sudah tahu kan apa namanya ini? Punuk, ya betul, ini punuk unta. Nah, punuk unta ini berisi cadangan makanan atau lemak di dalamnya yang bisa digunakan unta ketika dia berjalan jauh di padang pasir, tidak mendapatkan makanan, minuman, sehingga dia menggunakan cadangan makanan yang ada di tubuhnya sendiri untuk energi di dalam tubuhnya sehingga dia bisa tetap beraktivitas. Nah, unta ini ada dua jenis ya. Unta yang memiliki satu punuk itu biasanya dikenal dengan nama unta Arab, dan unta yang punuknya dua. Nah, nanti kalau kalian sudah dewasa bisa terbang ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Turki. Nah, kalian perhatikan nanti kalian akan bisa melihat ada dua jenis unta. Ada unta berpunuk satu, ada juga unta berpunuk dua. Unta berpunuk dua biasanya
tinggalnya di gurun Gobi Cina. Nah, kalau unta berpunuk satu banyak di wilayah Arab. Kemudian di badannya juga, nah di bagian perutnya, di bawah perutnya ini unta memiliki kulit yang tipis sehingga apabila di hawa yang panas atau udara yang panas, unta mudah untuk mengeluarkan suhu tubuhnya yang tinggi sehingga dia tidak merasa kepanasan. Kemudian kita lihat di matanya ya. Mata unta itu istimewa karena kelopaknya memiliki 3 kelopak mata. Terus bulu mata unta ini ada 2 baris bulu mata. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika unta sedang berada di padang pasir, kemudian tiba-tiba ada badai pasir sehingga banyak pasir yang terbang menerpa wajahnya, maka tidak akan masuk ke dalam mata karena sudah terproteksi atau terlindungi oleh barisan bulu mata dan kelopak mata yang berlapis-lapis tadi sampai 3 kelopak ya. Kemudian hidungnya juga sama, hidungnya juga punya katup yang bisa otomatis membuka dan menutup. Jadi ketika ada pasir yang terbawa angin langsung tertutup lubang hidungnya ini, nggak seperti kita ya. Kalau kita harus pakai masker kalau ingin tidak ada sesuatu yang masuk. Nah, kalau unta nggak perlu pakai masker karena di hidungnya itu sudah ada katup yang bisa membuka dan menutup. Kemudian apalagi ya keistimewaannya? Nah, unta ini pada kakinya nih, di telapak kakinya memiliki bantalan yang tebal dan keras. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk kalau dia berjalan di pasir, dia tidak akan masuk ya ke dalam pasir, kemudian juga dan dia tidak akan merasakan panas dari pasir itu. Dan juga satu lagi, apabila ada duri-duri misalkan ada duri-duri dari pohon kaktus, kan biasanya di padang pasir itu banyak pohon kaktus. Nah itu kalau dia kakinya misalkan ketusuk, itu tidak terasa karena bantalannya tebal dan keras. Demikian pun di lututnya. Lutut unta juga ada proteksinya, ada lapisan yang melindungi lututnya sehingga apabila dia jongkok kemudian beristirahat di pasir, dia tidak merasa panas. Kalau terkena duri sama tidak terasa sakit. Nah itu subhanallah ya, perlindungan Allah terhadap unta. Nah unta juga keistimewaan lainnya adalah dia bisa berjalan sangat lama melewati daerah yang sangat jauh. Selama berbulan-bulan berjalan di padang pasir, unta tidak merasa kelelahan. Kemudian unta juga sangat kuat. Dia bisa membawa beban sampai 300 kg. Masya Allah, kuat sekali ya unta ini. Nah, unta ini juga dia bisa tidur sambil membawa beban, jadi dia tidak merasa lelah. Punggungnya itu tetap di atasnya ada dibebani sama barang-barang, dia tidur sambil jongkok, punggungnya tidak dilepas, barang-barang yang ada di punggungnya ini dia tidak merasa kelelahan. Masya Allah. Nah keistimewaan lain dari unta juga bisa dimakan ya, bisa dagingnya bisa dimakan, menghasilkan protein yang sangat tinggi untuk tubuh manusia ya, untuk gizi apabila kita makan. Juga unta bisa menghasilkan air susu. Unta betina jika diperas susunya itu bisa menghasilkan hingga satu harinya tuh bisa sampai 10 kg atau 10 liter air ya. Air susu unta itu juga banyak mengandung protein sama. Selain itu juga air susu unta banyak mengandung vitamin B dan vitamin C serta zat besi yang terkandung di dalam susu unta itu sampai 10 kali lipat daripada zat besi yang terkandung dalam susu sapi. Nah, Masya Allah. Jadi sangat banyak nutrisinya atau gizi yang bisa kita dapatkan apabila kita makan daging unta ataupun minum air susu unta. Nah, kemudian ada lagi yang bisa dimanfaatkan dari unta. Ada lagi kulitnya juga bisa. Kulitnya apabila unta misalkan pada saat kurban ya kan disembelih tuh.
Kulit unta bisa digunakan untuk membuat jaket kulit, bahan baju, pakaian bagi manusia dan sebagainya. Masya Allah, banyak sekali keistimewaan dari unta. Itulah menunjukkan kebesaran Allah ya, betapa Allah menciptakan makhluknya itu penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kemanfaatan bagi umat manusia. Nah, itulah apa yang terkandung di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ke-17. Ayo kita bacakan lagi. Gimana bunyinya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran ya. Kita semakin beriman kepada Allah, semakin menguatkan akidah kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang harus kita sembah, satu-satunya yang menciptakan makhluk beserta seluruh kemanfaatannya yang bisa kita gunakan, kemudian satu-satunya pengatur, pemberi jalan hidup, dan yang memberikan hukum yang harus kita taati. Demikian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benarnya hanya dari Allah. Apabila terjadi kesalahan, maka dari lisannya Bu Tiana sendiri. Bu Tiana mohon maaf lahir batin. Semoga kalian bisa semakin semangat untuk mencari ilmu, mencari mana yang benar ya. Jangan percaya hanya dari satu sumber, tetapi kalian cari lagi di sumber yang lain dari ulama-ulama yang lebih sahih ya, lebih faqih. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.